Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu ke kalian ya. Jadi apa itu WP Scan teman-teman? Jadi WP Scan ini adalah alat keamanan open source ya yang dirancang khusus untuk menemukan kerentanan pada situs web berbasis WordPress. Nah, jadi alat ini nih populer banget teman-teman di kalangan pentester, admin website, dan bahkan praktisi keamanan jaringan. Karena fokusnya yang mendalam pada WordPress ini nih, platform CMS atau Content Management System ini nih paling banyak digunakan di dunia karena emang paling mudah teman-teman. Oke teman-teman, jadi fungsi utama dari WP Scan ini adalah yang pertama itu mendeteksi. Mendeteksi apa? Versi dari web WordPress-nya. Nah, lalu fungsi yang kedua itu ada mendeteksi plugin dan juga tema. Jadi dari plugin dan tema ini tuh buatan orang teman-teman. Jadi plugin dan tema inilah yang berpotensi memiliki sebuah kerentanan. Nah, biasanya ketika plugin atau tema ini memiliki kerentanan, kita bisa melakukan berbagai macam serangan. Contohnya, mungkin kalau misalkan temanya yang rentan, kita bisa melakukan XSS, kita bisa menggunakan SQL injection, atau misalkan kalau dari plugin yang rentan itu kita bisa melakukan remote code execution dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, dari plugin dan tema ini karena memang dia basicnya ini adalah buatan orang ya, bukan buatan si WordPress sendiri, maka ada kemungkinan untuk mereka itu rentan pada versi, pasti ada rentannya gitu teman-teman. Oke, terus yang keempat itu ada enumerasi akun pengguna. Nah, jadi di WP Scan itu kita bisa mengetahui user yang terdaftar di panel adminnya WordPress itu. Nah, ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan eskalasi kayak seperti brute forcing password karena kita kan udah dapat usernya nih. Nah, ini jadi enumerasi akun ini juga penting teman-teman ya. Terus dia juga bisa melakukan brute force. Jadi di WP Scan ini udah built-in brute force tool. Jadi kita nggak harus pakai tools lain kayak Hydra atau apa segala macem. Nah, itu nggak perlu ya karena dia udah built-in. Terus juga di sini kita bisa mengecek konfigurasi keamanan. Keamanan. Nah, jadi kita bisa melakukan banyak hal lah menggunakan WP Scan ini selain untuk mencari kerentanan. Nah, di sini saya bakal coba implementasiin ke kalian bagaimana penggunaan si WordPress ini teman-teman. Nah, di sini saya udah ada target ya. Di sini saya udah ada target yaitu security.com. Oke. Nah, ini saya udah ada target ya. Ini kita akan coba di WP Scan teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke eh, apa ke Kali Linux ya. Tapi sebelum itu kita bakal coba lakukan scanning dulu ya dari tahap pertama yaitu nmap min sv min t4 min o min o untuk OS detection ya. Oke, mungkin kita bakal pakai segini aja dulu. HTTP sorry. Oke, kita coba scanning. Nah, di sini ada beberapa port yang bisa kita tes untuk cari kerentanan teman-teman. Nah, di sini ada port 22, ada port 80 dan 111. Terus di sini juga dia ngasih tahu kalau OS ini pakai Linux 3.x dan 4.x. Nah, di sini nih OS detailnya 3.2 sampai 4.14. Nah, ini informasi penting, kita bisa taruh ini, kita copy, oke. Setelah kita lakukan scanning, mungkin di sini kita bakal langsung aja menggunakan WP Scan ya untuk mencari kerentanan selanjutnya. Yaitu di sini kita bisa ketikkan WP Scan min URL titik 2. Di sini kita bisa pastein URL-nya. Sorry, kita coba paste dari sini aja. Di sini kita pengen gunakan enumerate. Nah, enumerate ini
Buat apa? Nah, jadi fungsi enumerate ini adalah untuk mencari. Nah, mencari apa? VP, VT, dan juga U. Nah, VP ini adalah vulnerable plugin, dan ini adalah vulnerable team dan juga user. Jadi simpelnya ini kita akan melakukan scanning terhadap plugin yang rentan, tema yang rentan, dan juga akan melakukan scanning terhadap user. Nah, user apa yang terdaftar di WordPress tersebut, teman-teman. Mungkin seperti itulah gambaran dari perintah enumerate ini. Nah, lalu di sini saya juga bakal coba langsung enter. Nah, di sini WordPress bakal coba scanning nih. Nah, ini kenapa nih? But doesn't seem to be running well. Oh, oke. Di sini kita harus tambahin /WordPress. Maaf ya, teman-teman. Oke, nah dia langsung melakukan scanning nih. Oke, dia langsung melakukan scanning. Nah, di sini muncul user yang teridentifikasi nih teman-teman ya. Di sini mungkin untuk vulnerable plugin dan vulnerable temanya mungkin cukup aman ya, bisa dibilang kategori ini web aman lah ya, nggak rentan. Tapi kalau kita lihat di sini kita sudah dapetin 2 user nih teman-teman, lumayan nih. Nah, yang dimana dari user tersebut kita bakal coba nih, kita bakal coba buat masuk. Kita coba bakal serang si user ini, apakah kita bisa dapetin passwordnya. Nah, setelah itu kita bakal langsung gunakan tools dari si WP ini ya teman-teman ya. Karena di sini kita udah dapetin usernya, saya sedikit penasaran nih, apakah bisa nih kita melakukan scanning port yang terbuka. Karena kalau kita lihat tadi ya di atas, ini kan ada port 22 nih yang terbuka. Nah, asumsi saya user dari WordPress ini adalah salah satu user yang terdaftar di sistem operasi mereka. Nah, maka dari itu saya mau nyoba nih teman-teman untuk melakukan brute forcing attack terhadap server target ya menggunakan Hydra. Oke, di sini saya akan coba menggunakan Hydra ya, dan juga mungkin untuk perintahnya seperti ini ya teman-teman ya, kita bakal langsung praktek aja ya. Oke, kita bakal ketikin Hydra min L to username-nya kita bakal coba Stephen, terus min p usr share wordlist rock you, kita ssh raven security.com. Bentar ya, ini perintahnya harus kita adjust lagi. Nah, ini akan melakukan attack terhadap user Stephen. Ini tinggal kita tunggu aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita coba ya, sepertinya udah terlalu lama saya coba. Sepertinya untuk user Stephen ini kita nggak dapet ya teman-teman ya. Kayaknya kita bakal coba ke user yang satunya lagi, yaitu Michael. Oke, kita bakal coba lagi ya. Kita coba. Oke, teman-teman, di sini bisa kita lihat ternyata ya, ternyata si target ini menggunakan user yang sama, password yang sama dengan usernya ya. Ini bahaya banget sih ini sebenarnya. Ini parah nih. Nah, ini kalau kita udah tahu user sama passwordnya, nah karena port 22 dari si Raven Security ini kebuka, maka kita akan langsung coba masuk aja melalui apa? Melalui SSH, teman-teman. Nah, buat kalian yang nggak tahu SSH itu apa, jadi SSH itu singkatan dari apa? Secure Shell, yang dimana tools ini biasa digunakan nggak cuma cyber security ya, para administrator, misalkan orang jaringan ataupun programmer, bahkan untuk remote
server misalkan atau remote device ya kayak gitulah. Oke, di sini kita bakal langsung coba remote aja si servernya ini. Coba SSH Michael at ravensecurity.com. Oke, yes. Passwordnya tadi Michael. Oke. Jadi dari vulnerability scan tadi yang kita lakukan, kita berhasil melakukan yang namanya privilege escalation, yang dimana dari kerentanan yang kita dapatkan, kita berhasil masuk nih ke dalam sistemnya. Jadi kita udah berhasil naik satu level di atas. Nah, tapi di sini setelah kita masuk ke usernya, di sini saya pengen kita nih masuk gitu untuk lebih dalam lagi. Nah, di sini saya ingin coba ya masuk ke dalam WP config-nya ya untuk melihat konfigurasi dari database-nya. Nah, di sini saya coba cd var www html. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam file. Oke, kita bakal execute wp-config. Di sini kita bisa lihat nih teman-teman, database-nya, usernya, sama passwordnya. Nah, ini kita bisa coba masuk ke dalam database-nya nih teman-teman buat lihat isinya di dalamnya itu ada apa aja. Sekarang kita coba masuk ya, MySQL min u root min p itu database-nya. Kita coba masuk ke WordPress ya. Oke, passwordnya kita pastein yang tadi, enter. Nah, bisa masuk teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita udah bisa masuk. Kita coba show database dulu. Kita lihat nih ada database apa di sini. MySQL, WordPress. Oke, kita bakal coba masuk ke WordPress ya. WordPress. Oke, show tables, wp command, wp content, wp link, wp option. Nah, di sini ada banyak database kan. Nah, di sini saya tertarik dengan WP user teman-teman. Apakah kita bisa coba ya, kita select pakai perintah SQL, select everything from tabelnya apa tadi, WP user ya. Oke, WP user, kita enter. Nah, ini dia teman-teman, kita berhasil dapetin user password dari si Michael. Cuman ini kayak di hash ya teman-teman ya. Ini kayak di hash. Terus juga iya sama sih, ini juga yang Steven juga di hash. Kita udah nemu nih passwordnya, tapi masih dalam bentuk enkripsi kan. Nah, sekarang saya mau coba melakukan investigasi teman-teman, jenis enkripsi apa yang digunakan dan merubahnya menjadi password yang sebenarnya. Jadi ini saya mau coba identifikasi dulu agar bisa kita kemudian melakukan dekripsi teman-teman. Nah, di sini kita copy, kita buka terminal baru aja ya. Sudo su. Oke. Nah, di sini saya bakal coba pakai hash identifier. Oke, nah ini kita coba masukin hashnya ya teman-teman. Oh, di sini udah muncul nih. Possible hashnya adalah MD5 WordPress. Nah, yang dimana sekarang kalau kita udah bisa mengetahui enkripsi apa yang digunakan, nah sekarang kita tinggal decrypt. Nah, ini saya mau coba decrypt si passwordnya ya. Oke, kita pastein passwordnya, Ctrl X, Y, enter. Kita akan coba crack dia menggunakan John the Ripper. Nah, jadi John the Ripper ini adalah tools untuk melakukan dekripsi password ya teman-teman ya.
Jadi kita bisa coba langsung ketikin aja decrypt.txt. Nah, maka dia akan melakukan dekripsi hash yang kita masukin tadi ke file decrypt.txt, teman-teman. Oke, di sini kita hanya perlu menunggu. Dapat nih, teman-teman. Dari sini hasil dekripsi dari hash yang tadi kita masukkan ke file decrypt.txt ini hasilnya adalah ping 84. Oke, ini kita copy dulu. Oke, kita udah berhasil dapat ke hasil dari hashnya. Nah, sekarang kita bakal coba nih, teman-teman ya, apakah kita bisa masuk ke si Raven Security ini sebagai user Steven dengan menggunakan password yang tadi kita decrypt, teman-teman ya. Oke, kita coba paste. Ternyata bisa ya, teman-teman ya. Oke, the program yang oke, udah. Berarti kita udah berhasil masuk nih ke si sistem Raven Security-nya menggunakan user Steven. Nah, dan ini sebenarnya kemungkinan aja ya, teman-teman ya. Ini kemungkinan aja, nggak semua sistem bisa kita coba seperti ini, tapi kebetulan ini tadi saya dapat ya. Kita bakal coba untuk dapetin akses rootnya nih. Nah, apakah dari kerentanan yang tadi kita temukan kita berhasil masuk, dan apakah bisa kita eskalasi lagi lebih tinggi menjadi user root? Nah, di sini kita bakal coba nih, teman-teman. Kita bakal coba gunain usr bin Python. Oke, kita bisa masuk Python. Di sini kita manfaatkan Python ini untuk mendapatkan root access, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu gini, kita gunakan import OS. Ini sebenarnya perintah Python basic ya, cuman kalau kita ngerti ini sebenarnya lebih enak. Makanya di cybersecurity itu kita nggak perlu paham ngoding, tapi kalau kita paham ngoding setidaknya ini lebih enak gitu, teman-teman. Nah, oke, ini kan kita dari user si Steven ya, kita user Steven. Sekarang kita bakal coba eskalasi lebih tinggi ke dalam user root, teman-teman. Nah, ini oke, sudo min l matching default entry. Oke, coba kita masukin sudo usr bin python. Nah, gini, kita enter. Bisa, teman-teman. Coba ya, import os.system bin bash. Oke, berarti di sini kita udah bisa dapetin root access ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita udah dapet root access ya, teman-teman, kita bisa lakuin apa aja ke si server target kita ini, teman-teman. Nah, makanya seperti yang saya bilang ya, setelah kita masuk ke server itu mungkin kita nggak akan bisa lakukan banyak hal ya. Nah, tapi ketika kita melakukan eskalasi lebih tinggi atau bahkan hingga mendapatkan akses rootnya, nah, disitulah kita bisa melakukan banyak hal ya terhadap server yang udah kita serang gitu, teman-teman. Nah, contohnya di sini kita sudah masuk sebagai root ya. Berarti kalau kita udah masuk sebagai root, ya kita bisa ngelakuin hal apa aja gitu di server ini. Kayak contohnya kita mau ke cd var www html gitu ya. Nah, di sini anggaplah ya kita membuat sebuah file device di sini yang dimana kita bikin file simple aja, html index. Oke, coba ya. Nah, di sini kita coba bikin html, di sini body, oke, di sini body, oke, di sini juga body, oke, di sini h1, oke, h1, misalkan tulisannya itu record by ppkd gitu misalkan ya. Terus di sini kita pakai style sama dengan font size-nya 100 px misalkan. Nah, oke, kita sekarang bakal hapus index.html-nya, kita bakal pindahin ke index.html. Nah, sekarang kalau
kita refresh ya teman-teman webnya. Kalau kita refresh webnya teman-teman, nah di sini kalau kita refresh, twing, nah ini dia. Nah ini yang biasa digunakan oleh para hacker biasanya ya, yaitu deface atau merubah tampilan website teman-teman. Nah ini yang biasa digunakan sama mereka. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah lakukanlah validasi dan sanitasi input pada aplikasi kita, dan juga lakukanlah update sistem secara berkala, karena peretas akan menghalalkan segala macam cara untuk masuk ke dalam sistem kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencegah, karena tidak ada sistem yang sempurna. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan, karena video ini memang saya buat tanpa ada naskah sama sekali. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya Gilman Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari.